lembah Badar. Di mana lembah Badar? Antara ini Madinah, ini Mekah. Madinah, Mekah, di tengah-tengah itu ada lembah namanya Badar. Di perang Badar, orang kafir kalah melawan pasukan muslim. Jadi selalu dimenangkan oleh pasukan muslim ya, kecuali perang Uhud. Waktu perang Badar, ada panglima pasukan kafir namanya Utbah. Utbah itu mati ketika perang Badar, mati di tangan Hamzah. Hamzah itu paman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak-anaknya Utbah, ada namanya Hindun dan yang lainnya, ingin menuntut balas. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Islam itu bukan ngajak perang kepada orang kafir gara-gara beda agama, bukan. Jadi ditanya, kamu agamanya apa? Kristen, dibunuh. Oh enggak. Orang kafir ngajak perang, ya umat Islam ayo kalau diajak perang mah. Nggak takut. Lu jual gue borong kan gitu bahasa Betawinya. Jadi nggak ada rasa takut. Ketika orang kafir datang ke Madinah ngajak ribut kepada umat Islam ayo bersedia. Sok mau ribut di mana, waktunya kapan, tentuin sendiri. Akhirnya ditentuin di sini di Jabal Uhud ya, di Gunung Uhud. Waktu itu pasukan Muslim ada 1.000 orang dikumpulin sama Nabi. Ada 1.000 orang. Tiba-tiba ini sebelum hari H nih, menjelang hari H, datang orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, memprovokasi kepada pasukan Muslim. Ngapain kalian ikut perang di Uhud? Nggak mungkin kalian bisa menang. Kalian pasti kalah. Jumlah kafir lebih banyak dari kita. Dan emang betul, jumlah orang kafir ada 3.000. Jumlah umat Islam awalnya ada 1.000. Cuma karena diprovokasi sama Abdullah bin Ubay, berkurang 300. Jadi berapa? 700. Dari 1.000 berkurang 300 jadi 700. Akhirnya 700 pasukan Muslim dari sana berangkat, nyampe sini, musuh dari sana 3.000 orang datang ke sini. Pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pasukan kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Ya, yang paling jago kalau perang tuh. Jadi dia perang lawan siapapun pasti menang, kecuali satu orang, yaitu melawan Nabi Muhammad. Dia kalah. Nah, pasukan Muslim dipimpin Rasulullah, pasukan kafir dari sana dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terjadilah Bapak Ibu peperangan. Terus Nabi sebelum perang menyiapkan 50 pasukan pemanah. Naik ke atas gunung itu tuh. Naik ke atas gunung, jadi lumayan jauh kan perangnya di sana. Itu pasukan pemanah di situ. Makanya itu disebut Jabal Rumah. Jabal itu gunung, rumah itu memanah. Jadi mereka dari sana memanah. Ya, memanah pasukan kafir. Terjadilah peperangan, 50 orang di sana, berarti 650 di bawah ya di sini. Nabi bilang ke panglima di Jabal Rumah, namanya Jabir. Bilang ke Jabir, wahai Jabir, kasih tahu pasukan yang 50 orang ini, jangan turun sebelum ada komando turun dari saya. Siap, kata Jabir. Sama Jabir disampaikan, sesuai komando Nabi, jangan dulu turun sebelum ada perintah dari Nabi untuk turun ke sini. Terjadilah perang Bapak Ibu. Ketika terjadi perang, siapa yang menang, siapa yang kalah? Umat Islam menang, orang kafir kalah. Ketika orang kafir kalah, mundur ke situ ke belakang gunung. Mundur, otomatis di sini berserakan harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang itu kan harganya mahal. Diambil, dijual itu harganya mahal. Nah, yang di sana, yang di Jabal Rumah, Kabita. Lihat ada senjata perang tergeletak di sini. Akhirnya mereka pada turun. Kata Jabir, tunggu, jangan lu turun. Nabi belum nyuruh kalian turun. Nggak didengar. Semuanya turun, mengambil. Nah, itu kan pasukan musuh mundur. Khalid bin Walid itu jago strategi perang. Dia mencari kesempatan. Nah, ayat celah ya. Kalau begitu, umat kan lagi pada lalai nih, umat Islam lagi lalai. Kalau begitu kita balik badan ke arah sana. Muter, Bapak Ibu ke sana. Muter, tahu-tahu posisi mereka ada di belakang pasukan Muslim. Begitu sudah di belakang pasukan Muslim, terkepung mereka, dihajar semua oleh pasukan Khalid bin Walid. Termasuk Khalid bin Walid banyak membunuh pasukan Muslim di sini. Nah, di antara pasukan Muslim yang terbunuh adalah paman Nabi tadi, yang membunuh Utbah, namanya Hamzah. Hamzah dibunuh siapa? Dibunuh oleh seorang budak dari Habasyah, Ethiopia, temannya Bilal, namanya Wahsy. Wahsy ini paling jago kalau nombak, urusan tombak menombak dia paling jago. Waktu perang Uhud dia nggak ikut perang, dia susur muter, tiarap ya. Dia tiarap mencari di mana posisi Hamzah.
شوية لا لا شوية اشرب مجانا هذا قول لهم Jarang? اشرب Ya مجانا udah ini air gratis. طيب Ya, next. Kelas info ini Syukron. gratis. Syukron. Sampai mana tadi? Hamzah, apa Wahsi nggak ikut berperang karena tugas dia adalah menombak Sayyidina Hamzah. Ditugasi oleh Hindun. Hindun itu anaknya Utbah. Utbah itu kesal sama Hamzah. Nyuruh Wahsi kalau ente berhasil membunuh Hamzah, ambil perhiasan saya sebanyak-banyaknya. Terus kata majikannya, namanya Umayyah ya kalau tidak salah, kalau ente berhasil membunuh Hamzah, ente menjadi manusia merdeka, bukan budak lagi. Ya udah, Wahsi semangat. Dia nggak ikut perang tapi dia mencari di mana Hamzah nih. Begitu posisinya sudah pas, itu tombak dilempar ke Sayyidina Hamzah. Hamzah lagi perang, menang. Beliau kan jago juga kalau perang. Disebutnya Asadullah, singanya Allah. Lagi asyik berperang mengalahkan musuh, tiba-tiba datang tombak nusuk ke badan beliau. Begitu tombak udah nusuk, ya udah beliau lemas, jatuh, meninggal. Dan begitu meninggal sama Wahsi, dadanya dibelek, datang Hindun, si jantungnya itu diambil, dimakan sama Hindun. Saking kesalnya kepada Hamzah. Dan pada akhirnya Wahsi dan Hindun dua-duanya masuk Islam. Dan diampuni semua dosanya sama Allah. Nabi Muhammad juga memaafkan kesalahan mereka. Ya, jadi kita jangan melaknat mereka. Ya Allah, masukkanlah Wahsi dan Hindun ke neraka. Jangan. Toh Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan pada akhirnya kan Wahsi, Bapak Ibu, waktu perang Yamamah namanya, melawan nabi palsu namanya Musailamah. Ya, waktu perang melawan nabi palsu, itu Wahsi berhasil membunuh nabi palsu Musailamah. Begitu berhasil membunuh Musailamah, kata Wahsi, dulu dengan tombak ini saya berhasil membunuh manusia terbaik, ya Hamzah. Dan dengan tombak ini juga saya berhasil membunuh manusia terburuk. Nah, jadi Wahsi, Hindun akhirnya masuk Islam. Nah, Bapak Ibu, ketika kan meninggal tuh, Hamzah meninggal, pasukan muslim juga banyak yang meninggal. Ada namanya Mus'ab bin Umair dan yang lainnya banyak yang meninggal dan nanti dikuburkan di sini. Ini disebut makam syuhada Uhud. Di sini makamnya. Ya, di benteng. Iya, di benteng ini. 70. Dan 70 orang meninggal dunia. Yang masih hidup akhirnya mundur ke belakang gunung. Mundur melindungi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diincar sama Khalid, diincar sama musuh. Diincar dan musuh waktu itu, Bapak Ibu, bikin sebelah sini ya kalau tidak salah, bikin jebakan karena tahu posisi Nabi Muhammad di situ. Jadi kalau Nabi Muhammad mundur bakal kejeblos masuk ke tanah itu. Dan betul kejadian, Nabi Muhammad mundur, nggak tahu ada jebakan, beliau masuk ke situ dan ditendang oleh musuh. Kepala beliau, dada beliau dipakai pedang, tapi kan pakai baju besi ya. Baju besinya rusak, kepalanya juga banyak darah, gigi beliau juga banyak yang patah ya, gigi beliau. Terus ada sahabat Nabi yang lain namanya Tolha. Tolha datang ke situ karena ada anak panah menghujani Nabi Muhammad. Sama Tolha ditepis tuh anak-anak panah. Ditepis sampai ininya tangannya hampir bolong nih tengahnya. Jadi memang perjuangan para sahabat Nabi luar biasa, Bapak Ibu. Kita cuma dari hotel ke Masjid Nabawi aja udah capek, udah panas, nyerah gitu. Tapi sahabat Nabi luar biasa. Betul-betul nyawa itu jadi taruhan. Mereka berjuang, berjihad fisabilillah, nyawa itu jadi taruhan. Tolha terluka, sahabat-sahabat Nabi banyak yang terluka, nggak sanggup melindungi Nabi karena tubuh mereka juga terluka. Tiba-tiba datang sahabiah, sahabat perempuan Nabi, namanya Nusaibah. Biasanya kan Bapak Ibu, sahabat perempuan itu kan bukan ikut perang ya, mereka menyiapkan makanan, obat-obatan di belakang. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang laki-laki yang terluka, diobatin sama mereka. Tapi beda sama Nusaibah. Nusaibah nyiapin makanan, nyiapin obat-obatan, dia juga ikut perang. Ketika melihat sahabat laki-laki udah terdesak, udah pada terluka, ya sakit lah ya, udah pada lemes, datang Nusaibah pakai kuda, itu musuh yang ada di atas gunung dihantam semua sama Nusaibah. Dihantam dan Nabi Muhammad pun ditolong sama Nusaibah dari, kan kejeblos ya, masuk ke tanah, ditolong oleh Nusaibah. Nah, ya akhirnya peperangan ini yang awalnya dimenangkan umat Islam, babak kedua dimenangkan oleh orang kafir. Gara-gara apa? Satu, ada orang munafik di dalam tubuh umat Islam. Masih ingat siapa orang munafik tadi? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Si Abdullah bin Ubay ini memprovokasi muslimin, ngapain ikut perang? Kita pasti kalah, diprovokasi sampai akhirnya mundur. Ini benalu nih. Dalam Islam kan disebutkan
Orang munafik itu ada 3. Apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu diingkari, apabila dikasih amanat itu berkhianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Termasuk memprovokasi orang muslim, ngapain jihad, ngapain berjuang, udah di rumah aja, cicing, nonton TV, main COC misalnya gitu, umpama. Itu orang-orang munafik. Dan kata Nabi, Bapak Ibu, orang munafik itu tempatnya fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka. Sementara dari atas menuju kerak neraka itu seperti perjalanan 70 tahun. Kebayang nggak dalam segi mana? Itu pertama, gara-gara ada orang munafik dalam tubuh umat Islam. Yang kedua, pasukan yang di Jabal Rumah tidak menuruti perintah komandan. Jadi harusnya kan ikut perintah komandan. Harusnya mereka ikut. Gara-gara mereka nggak ikut perintah komandan, ya akhirnya umat Islam jadi korban. Pasukan muslim jadi korban. Maka tadi kan di bis saya mengatakan kepada Bapak, kalau turun di Kuba atau dimanapun, jangan terpengaruh oleh murah, 1 real, 2 real, jangan terpengaruh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti waktunya lama dan yang lain jadi korban. Kasihan yang udah nunggu di bis. Ya jadi kan harus mengikuti komandan, tapi tetap boleh memberikan saran, kritik, nggak apa-apa, boleh. Nah, jadi itu penyebab umat Islam kalah. Terus yang ketiga, ternyata ada istilah namanya the power of mak-mak. Tadi Nusaibah. Nusaibah luar biasa, sok Bapak Ibu. Yang biasanya perempuan itu di belakang nyiapin obat-obatan, makanan, ini ikut perang. Dan umat pasukan musuh kalah. Kocar-kacir semua sama Nusaibah, dihabisi semua. Karena tenaga baru juga ya memang. Dan musuh kan udah terluka. Datang Nusaibah, alhamdulillah. Umat Islam bisa selamat, Nabi Muhammad juga selamat. Mundur dan akhirnya kembali ke Madinah. Semuanya dalam keadaan terluka. Itu pelajaran ketiga. Terus pelajaran keempat dari peperangan ini adalah Islam tidak pernah ngajak perang duluan, nggak pernah. Tapi kalau ditantang perang ya sering. Kayak tadi perang Badar, terus perang Uhud kan ditantang. Kalau ditantang, Islam siap menerima tantangan mereka. Ditantang ribut, Islam siap. Tapi kalau nggak ditantang ribut ya kita nggak boleh ngajak perang. Kata Nabi Muhammad SAW, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapapun yang menyakiti orang-orang kafir yang baik, orang kafir yang toleransi, yang menyakiti mereka sama aja dengan menyakitiku. Itu kata Nabi. Dan siapapun yang menyakitiku sama dengan menyakiti Allah. Dan siapapun yang menyakiti Allah tempatnya di neraka. Begitu. Jadi Islam tidak pernah ngajak perang, nggak pernah. Justru mereka ngajak perang duluan, ya akhirnya diterima sama Islam. Ya jadi itulah sekilas tentang perang Uhud, Bapak Ibu. Pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad, pasukan kafir dipimpin oleh, masih ingat siapa? Khalid bin Walid. Dan pada akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, alhamdulillah Islam selalu memenangkan pertempuran demi pertempuran. Kan panglima perang itu Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad ya udah jarang jadi panglima perang, yang muncul ini Khalid bin Walid. Nah, sebelum Khalid jadi panglima, ada namanya perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu panglimanya ada 3. Pertama Zaid bin Harisah, kedua Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ketika 3 orang ini meninggal, Khalid maju, ngomong ke pasukan, mundur, semua mundur. Sekarang gini, yang tadi di sana pindah ke sini, yang tadi di sini pindah ke arah sana, yang tadi di kanan pindah ke kiri, yang di kiri pindah ke kanan. Akhirnya begitu perang, kan musuh kaget. Yang di sini kaget, oh pasukan baru. Di sini kaget, pasukan baru. Di sana kaget. Akhirnya pas perang Yarmuk, umat Islam memenangkan pertempuran. Padahal umat Islam jumlahnya cuma 30.000, musuh 200.000. Tapi alhamdulillah perang Yarmuk dimenangkan oleh umat Islam dan panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Khalid masuk Islam, alhamdulillah beliau tebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nah, jadi ini juga pelajaran juga buat kita. Kalau di masa lalu kita pernah menyalahgunakan apa aja, kuasaan, uang atau apapun yang pernah kita selewengkan, ganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Kayak Khalid tadi. Khalid masa lalunya jelek. Dengan pedangnya banyak membunuh umat Islam. Tapi begitu masuk Islam, dengan pedangnya dia berhasil memenangkan perjuangan Islam. Begitupun Wahsy, dengan tombaknya berhasil membunuh manusia terbaik, tapi dengan tombaknya juga berhasil membunuh manusia terburuk, memenangkan perjuangan umat Islam. Ya jadi seperti itu. Jadi
Kalau di masa lalu kita pernah jelek, mari kita ganti dengan yang baik-baik ya.